Salam. Menanggapi atau meluruskan pertanyaan atau jawaban. Halo Ustadz, pertanyaannya, mari kita lihat Sunni dan video Syiah. berikut. Dan mengapa kitab suci mereka direvisi setiap tahun? Dan mengapa mereka sangat yakin akan masuk surga padahal ibadah mereka hanya menyanyi seminggu sekali? 1. Mengapa kitab suci mereka direvisi setiap tahun? Yang artinya, mengapa kitab suci orang Kristen direvisi setiap tahun? 2. Mengapa orang Kristen sangat yakin masuk surga? Di sini saya tidak membahas jawaban dari Ustadz, karena saya yakin dan semua orang Kristiani bila melihat mengatakan salah 1.000.000%. Kenapa? Ya, karena iman Kristiani ditanyakan sama yang bukan ahlinya. Contohnya, saya tanyakan sama tetangga Anda, isi dapurmu apa? Dan mengatakan tetanggamu lebih tahu apa isi dapurmu daripada Anda yang punya dapur. Ini sangat cacat logika. Saya jawab ini menurut pandangan atau iman Kristen Katolik. Sebelum kita masuk, kita sebaiknya melihat definisi kata revisi. Revisi yang artinya mengubah. Saya rasa ini salah kaprah atau salah paham. Setelah penetapan kitab suci atau Alkitab, konon pada tahun 325 pada abad ke-1 tidak pernah ada merevisi atau mengubah kitab suci atau Alkitab Kristen. Mungkin yang maksud pertanyaan Anda, kenapa setiap tahun kitab suci dicetak? Mudah saja menjawabnya dengan logika Anda. Kitab suci itu benda yang dapat rusak. Dengan itu, dicetak tiap tahun menggantikan kitab suci bila ada bagi umat yang mengalami kerusakan, atau juga karena pertumbuhan umat Kristiani ada, maka otomatis kebutuhan kitab suci atau Alkitab dibutuhkan. Maka dengan dicetak Alkitab yang baru bukan berarti direvisi atau diubah, tapi dengan kata lain diterbitkan Alkitab yang cetakan baru yang isinya tidak mengalami perubahan sejak dari abad pertama, namun tetap diterjemahkan dengan bahasa suatu negara atau menerjemahkan dengan bahasa lokal supaya lebih memahami dan mengerti isi Alkitabnya. Contoh, kalau Alkitab, kitab suci Kristen hanya satu dari bahasa Arab, apakah bisa dimengerti semua orang Kristen di Indonesia? Tentu saja tidak, dan pasti orang Kristen di Indonesia mengalami kesulitan untuk membaca, mengartikannya, memahaminya, dan pada akhirnya menurut saja kata iya dari seorang yang bisa membaca bahasa Arab. Dengan itu diterjemahkan dalam setiap bahasa yang isinya maknanya sama dengan bahasa Alkitab atau bahasa Alkitab asli yang dari bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Kedua, kenapa orang Kristiani sangat yakin masuk surga? Lagi-lagi saya
menjawab menurut iman Katolik. Ya, mungkin nanti bila ada Kristen yang lain yang menjawab dengan pandangan mereka, ya silakan saja. Mungkin ini akan beda. Nah, pandangan seorang Katolik atau orang Katolik menurut iman Katolik, pandangan gereja Katolik atau orang Kristiani, hanya dengan belas kasih Allah orang Katolik atau orang Kristiani dapat keselamatan dari Allah, belas kasihan Allah. Nah, kenapa? Karena seluruh manusia pasti berdosa, pasti bersalah. Semua manusia mengalami pendosaan. Jadi hanya mengharapkan belas kasih Allah. Nah, apakah umat gereja Katolik merasa 100% mati masuk surga auto selamat? Tentu tidak. Tidak. Gereja Katolik percaya dengan api penyucian, ya, penyucian. Bisa dipahami di sini bukan pencucian, jadi dicuci, dirinso, bukan. Penyucian dan pencucian beda. Nah, dalam video kami sudah membuat tentang keselamatan menurut iman Katolik. Nanti kami lampirkan di deskripsi. Gereja Katolik mengajarkan percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan sesuai kehendaknya. Tuhan Yesus melakukan apa yang Ia perintahkan dalam Injilnya, dalam Alkitab, yang diperintahkan kepada umatnya dan atau kepada kamu lakukan, maka seseorang yang beriman Kristiani atau Katolik dapat bisa masuk surga, dan ini pasti tidak akan mudah. Maka bisa dihitung dalam sejarah gereja Katolik yang diyakinkan sudah mati dan telah bangkit hidup bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Maka dalam gereja Katolik ada santo santa yang diyakini telah bersama Tuhan Yesus di surga, yang bisa menjadi perantara doa atau pelindung bagi umat Kristiani yang masih ada di bumi. Menurut iman Katolik, tidak tepat menggunakan kata bahwa kami orang Katolik pasti dan yakin masuk surga. Tapi mungkin dengan kata yang lebih logis, orang Kristiani mengapa merasa sangat dekat dengan Tuhan Allah. Kalau itu saya pribadi merasa lebih dekat dengan Allah, karena Allah juga dapat dipanggil dan Ia mau menjadi Bapa bagi umatnya, seperti dalam doa Bapa kami yang di surga. Jadi di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bukan Allah kami yang di surga, tapi Dia mengatakan Bapa kami yang di surga. Namun bukan berarti Bapa dengan anak, sebagai anak kami bebas melakukan apapun. Enggak seperti itu definisi Tuhan. Definisi Tuhan bahwa definisi juga sebagai ayah dan anak. Seseorang anak ayah yang sering menegur anaknya adalah bahwa seseorang bapak memperhatikan anaknya, menegur anaknya, menyayangi anaknya. Tentu saja bila kita mendefinisikan bapa dan anak sangat dekat. Tapi ingat, bapa sering marah sama anaknya bila ia sayang. Anak yang dimarahi dalam bahasa iman adalah umat yang dicobai, bertanda bahwa bapa masih perhatian kepadamu.
Bila seseorang atau bapak atau bila bapak membiarkan anaknya tidak menegur, tidak marah, maka anak itu pasti jatuh dalam jurang kesakitan atau penderitaan yang kekal, dan itu sangat tidak bagus untuk umat manusia, dan mari bersama-sama kita hindarkan. Mari kita sama-sama mencari Allah di jalan yang lurus. Kesimpulannya adalah, kenapa harus membahas keyakinan orang lain? Apakah kekurangan konsep? Ingin cari sensasi? Entahlah, saya tidak mengerti. Namun, adakah yang bisa menjelaskan di mana Nabi Muhammad saat ini, dan apa peranan beliau pada akhir zaman atau pada hari penghakiman nanti? Kalau ada yang bisa menjelaskan, saya berterima kasih dan silakan menanggapinya atau melalui video atau juga melalui tulisan di dalam komentar. Terima kasih, itulah tanggapan kedua dari Kristen Katolik Menjawab, dan semoga bermanfaat untuk siapapun. Mari bagikan pesan video ini karena sangat penting kita memberikan kabar baik bagi orang-orang yang. Terima kasih.